Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita bakal membahas peluang dan satu lagi itu statistika ya. Nah, jadi pada di bagian awal itu kita bakal bahas peluang dulu. Jadi em, bentar, kita bakalan ke mari untuk lihat bagian peluangnya. Jadi di peluang ini tuh em, ada beberapa bagian. Jadi kita bakal bahas satu-satu ya, karena masih pendalaman materi. Jadi peluang itu adalah hasil bagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh eh, peluang itu adalah hasil bagi antara kejadian yang mungkin dari eh, peluang itu ya. Misalkan di sini kejadian A. Nah, itu berapa banyak kejadian di dalam situ dibagi dengan semua total kejadian yang mungkin terjadi. Misalkan dadu. Dadu itu kan punya mata, misalkan dadu mata 6 ya. Jadi, kalau kita ingin menentukan berapa peluang muncul angka 2 pada sekali tos ya, satu kali tos dadu, itu kita bakal ngedapatin A-nya itu adalah eh, si 2 ya, himpunan 2. Sementara semestanya itu adalah himpunan 1 sampai 6. Himpunan yang isinya 1 sampai 6. Jadi kalau kita hitung peluangnya adalah 1/6. Banyaknya yang A dan banyaknya yang S. Itu satu di situ. Nah, em, oke itu peluang. Jadi ini udah ada satu orang ya. Tadi belum ada. Selamat datang. Tadi itu maaf terlambat ya mulainya. Lalu jadi saya ulangin. Em, Tadi itu kita ada dua bahasan ya, ada statistika sama ada peluang. Nah, tapi kita bakal bahas peluang dulu. Jadi peluang itu apa? Peluang itu adalah hasil bagi antara banyaknya kejadian yang kita inginkan ya dibagi dengan kejadian yang total kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya kita ambil dadu, dadu mata 6 misalkan. Nah, itu kita ingin menentukan peluang munculnya mata dadu 2 dari suatu dadu. Nah, itu kita bisa misalkan A-nya itu adalah 2 ya. Dan S-nya itu adalah himpunan 1 sampai 6. Jadi itu semestanya di sini ya. Lalu, jadi peluangnya berapa? Nah, peluangnya adalah banyaknya himpunan A, yaitu 1, dibagi dengan himpunan dari semestanya. Banyaknya himpunan dari semesta, yaitu 6. Nah, jadi peluangnya adalah 1/6. Gitu. Nah, lalu ada frekuensi harapan. Jadi, em, frekuensi harapan ini kita bisa dapetin dari sini ya. Dari persamaan yang ada di persamaan nomor 1 tadi. Kita bisa dapetin dengan cara kali silang ya. Jadi, eh, kita bisa dapetin itu dengan kali silang ya. Jadi ini kali silang jadinya. N dari si A. Ya. Itu sama dengan peluang A dikalikan dengan N dari si S. Nah, di sini dia notasiinnya N-nya itu banyak percobaan. Dan FH itu adalah kejadian atau frekuensi banyaknya kejadian ya. Frekuensi sama aja kan. Dari yang mau kita inginkan jadi harapan kan ya. Nah, itu yang mau kita inginkan kejadian A gitu. Terus komplement. Jadi kalau kita balik lagi ke SD, ya SD kan ya. Kalau ada diagram Venn, nah ini kan diagram Venn kan ya masih ingat. Ini diagram Venn, lalu kita biasanya kan kalau kita gambar himpunan itu kan bentuk bulat ya misalkan. Nah misalkan di sini kita misalkan tadi A. Nah kalau tadi ini himpunan semestanya adalah dadu bermata 6, nah A-nya tadi berarti 2 di dalam sini kan, 1. Nah yang lainnya di luarnya adalah 1, 3, 4, 5, 6.
Nah, gitu. Jadi eh, komplement dari si A itu adalah yang ini kan ya, 5. 5 yang lain, angka 5 yang lain. Jadi kalau kita ingin ngitung peluangnya dari si A komplement ini kan A komplement. A komplement yang di luarnya itu dengan cara seperti ini. Jadi selalu peluang itu kan di antara 0 dan 1 nilainya kan. Peluang itu di antara 0 dan 1. Jadi kalau komplementnya adalah Q dengan definisi 1 kurang P. Nah, ini, ya. Ini kita bisa pakai di Bernoulli atau di binomial kan. Familiar sih. Nah, lalu, eh nah ini ada kaitannya lagi nih ke diagram Venn tadi ya. Jadi misalkan nih ada diagram Venn, ada himpunan A, ada himpunan B yang misalkan kita ambil ada beririsan lah ya. Gitu. Beririsan. Nah, kalau yang di sini itulah si A nah kan. Nah, kalau yang di sini itu si B. Nah, kalau yang di sini itu irisannya kan ya. A iris B. Nah, jadi kalau kita jumlahin ya, jumlahin kita gabungin, jadi kan A gabung B itu sama dengan A digabung B. Terus kurangin A, sorry, kepenuhan. Ntar, kita hapus dulu. Ya, jadi kurang di himpunan itu notasinya sama dengan kurang di angka, tapi definisinya beda. Notasinya sama, tapi definisinya beda. Nah, ini A gabung B dikurang dengan A iris B. Sorry, ini bukan gabung ya, ini tambah. Eh, tambah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan eh, kaitkan dengan himpunan itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita masukin ke peluang itu dapatnya seperti ini. Ya. Jadi peluang dari kejadian A digabung dengan kejadian B ya. Ini kalau misalnya bentuknya ke atas itu kalau di peluang itu kan atau di himpunan disebut atau kan ya. Nah kalau misalnya terbuka ke bawah itu disebut dan. Nah, itu peluang gabungan 2 kejadian. Jadi eh, pakai rumus ini berguna banget dan ini juga bakal berguna. Ya paling banyak sih pakai itu. Nah lalu em, nah, jadi em, apa kalau tadi kan di atas nih ada 2 kejadian yang eh, kita gabungin. Nah kalau yang di bawah ini itu ada suatu peluang yang dinamakan 2 kejadian saling lepas. Jadi kalau saling lepas itu definisinya adalah eh, kedua himpunan irisannya itu sama dengan himpunan kosong. Jadi kalau misalkan kita gambar pakai diagram Venn, ya ini semesta, ini ada himpunan A, ini ada himpunan si B. Ya, ini ini kan dia nggak beririsan ya, jadi eh, dia nggak punya irisan atau dengan kata lain irisannya adalah himpunan kosong. Nah, di sini kita tahu bahwasannya kalau misalnya ini himpunan kosong, berarti peluangnya nol. Ya, ini salah ya. Jadi ini bukan himpunan kosong notasinya, tapi ini angka nol ya. Ini salah. Karena
peluang itu nilainya di antara 0 dan 1. Sementara kalau misalnya notasi ini tuh untuk himpunan kosong. Nah, jadi kalau kita lihat lagi eh, formula yang di atas ini. Jadi kalau misalnya irisannya 0, peluangnya berarti ini 0 kan ya. Berarti tinggal yang di kirinya aja. Oke, jadi dapat ini. Jadi maksud definisi saling lepas itu gini ya, ya irisannya 0. Saling lepas, jadi nggak beririsan gitu. Oke. Terus tadi di atas ini gabungan dua kejadian, lalu yang di bawah saling bebas. Nah ini em, maksud saling bebas, kalau yang di atas ini tuh himpunannya. Tapi kalau yang di bawah ini tuh ya kejadiannya sama juga sih himpunan. Tapi kalau yang di bawah ini itu maksudnya adalah independen, independen, independen. Nah, itu maksudnya adalah misalkan ada dua koin ya, kita toss menggunakan dua koin ya. Misalkan kita toss dua koin. Nah, kedua koin ini tuh nggak ada hubungannya ya. Jadi misalkan kita toss koin pertama sekali toss, lalu koin kedua kita toss dua kali. Nah, itu eh, tidak ada hubungannya jadi saling bebas antara kedua koin. Nah, lalu contohnya kalau yang enggak apa namanya? Yang enggak independen itu adalah eh, misalkan kartu, ya kartu as misalkan. Nah, biasanya kalau kartu as itu kita kan setelah kita atur ya, terus kita bagi-bagikan. Nah, itu kan dia kita kasih ke orangnya, kita kurangi satu, kita kurangi satu, kita kurangi satu. Jadi jumlahnya ini berkurang. Yang tadinya 52 setelah kita kasihkan ke dua orang pertama, itu jadi tinggal di sini hanya 50. Terus dikasih lagi satu, jadi hanya tinggal 49. Tapi kalau di sini, di koin, itu ada empat tetap kan ya. Dua kepala, apa, dua muka, dua angka. Gitu. Oke, jadi itu em, saling lepas ya. Jadi hasil kali peluangnya itu sama dengan peluang dari gabungannya. Irisannya, sorry, irisannya. Ya, kalau ini kan gabungan atau kalau irisan dan. Jadi kalau misalnya nggak sama, berarti kejadian itu tidak saling bebas. Ya, artinya kejadian koin ini itu tidak saling bebas. Gitu. Lalu kejadian bersyarat ya, ini kejadian bersyarat ini tuh kondisional. Maksudnya adalah kalau kita jumpai notasi seperti ini, itu berarti peluang A itu terjadi setelah kejadian B. Jadi misalkan em, ada dua kejadian yang saling berhubungan ya, maksudnya dependen ya. Jadi misalkan eh, kalau kalau cuaca ya, misalkan kita bicara cuaca ya. Kalau di suatu kota, kota X misalkan, itu hari ini hujan, nah hari ini hujan, maka besok peluang hujannya itu bakal lebih tinggi. Nah, kalau misalnya hari ini nggak hujan, itu peluang besok hujan bakal lebih kecil gitu. Nah, itu contoh dari si kejadian bersyarat. Nanti kita bakal bahas di soal. Tapi nggak ada sih ini kayaknya. Hmm, nggak tahu tadi kemarin tuh ngerjain nggak ada. Hmm, 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 hmm. Oke, kita ke contoh soal. Ah, ya ini karena udah ada ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke nomor yang ini di uji pemahaman. Ada yang mau ngasih saran? Kita ngerjain yang mana? Ada yang mau ngasih saran? Kalau tidak ada, kita mulai aja dari nomor satu dulu ya. Yang agak gampang. Nggak juga deh ini. Nah, ini lebih sulit lagi. Jangan yang ini. Hmm, nah ini, ini gampang ya. Jadi nomor 6 ini gampang. Tapi
eh, rawan silap ya. Jadi nomor 6 ya. Kita fokus nomor 6 dulu. Jadi misalkan kita punya tetangga yang kita belum kenal, terus katanya dia punya dua anak. Nah, jadi dia punya dua anak. Nah, kita tahu eh, lak- salah satunya itu laki-laki. Jadi entah anak pertama atau anak yang kedua itu laki-laki. Nah, jadi di sini urutan itu penting ya. Jadi eh, LP ya, laki-laki perempuan. Jadi anak pertama ya laki-laki, anak kedua ya perempuan itu nggak sama dengan anak pertama ya perempuan, anak keduanya laki-laki itu beda. Karena urutan eh, terpengaruh ya di sini karena urutan anak. Jadi dia tanya peluang kedua anak itu laki-laki berapa gitu kan peluangnya. Jadi kalau kita tahu kejadiannya itu apa jadinya? Kalau kita buat di A itu adalah kejadian eh, kedua anak, kedua anak laki-laki ya, LK. Jadi kedua anak itu laki-laki. Jadi kita mau nyari LL, LL, sorry, LL. Peluang kedua anak tetangga baru Anda semuanya laki-laki. Nah, hapus. Jadi kalau kita misalkan ya misalkan anak pertamanya itu laki-laki. Nah, berarti anak keduanya itu bisa perempuan bisa laki-laki kan ya? Bisa perempuan bisa laki-laki. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan. Di anak keduanya ini ada dua kemungkinan. Lalu di anak pertama itu cuma ada satu kemungkinan ya, laki-laki. Nah, tapi itu kalau susunan yang pertama. Lalu bisa juga kita bilang kayak gini. Di urutan anak pertama itu bisa aja perempuan atau laki-laki, tapi di anak keduanya itu adalah laki-laki. Ya, jadi ada dua posisi kan. Nah, itu. Terus kita balik kemari. Lalu kenapa semestanya itu hanya tiga? Sorry, 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 sorry. Sorry. Kenapa semestanya hanya tiga? Ya, tadi A-nya itu berarti adalah si LL kan ya, keduanya anak laki-laki. Tapi kenapa ini PP nggak ikut? Kenapa PP nggak ikut perempuan-perempuan? Karena kita udah tahu bahwasannya salah satunya laki-laki. Jadi hanya ada dua kemungkinan untuk yang eh, LP dan PL. Jadi nggak ada PP. Ya, gitu. Jadi tadi kan didapat di sini ada empat kan ya. Ini dua, dua. Tapi kan LL sama LL ini kan sama. Nah ini kan ibaratnya tadi itu A beririsan dengan B. Jadi dikurangi. Jadi 2 tambah 2 4 dikurang satu 3. Hanya ada 3. Nah, jadi peluangnya berapa? NA-nya 1, NS-nya 3. Jadi peluangnya sepertiga. Udah gitu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai tentukan eventnya, kejadian A-nya itu apa gitu. Kita harus jeli di situ ya. Nah, lalu kita bakalan main yang eh, nah, ini balik kemari. Nah, ini baru nyambung dia. Nah, kita ke nomor satu habis itu. Di sini kita punya satu dadu. Dadu ini misalkan matanya ada 6 kan ya, memang diasumsikan 6. Terus dadunya ini dilempar dua kali. Lalu kedua dari dua kali lempar itu dijumlah mata dadunya. Nah, jadi kita bisa bentuk order pair ya. Jadi A, B. A-nya ini adalah mata dadu pertama yang percobaan pertama. Yang B ini percobaan yang kedua. Nah, gitu. Jadi misalkan eh, tos sekali. Nah, ini ada berarti ada 6 kemungkinan kan ya. Ada 6 kemungkinan. Terus tos sekali lagi, berarti ada 6 kemungkinan lagi. Nah, banyak kan ya, berarti
ada total 36 semestanya. Ini berarti NS-nya. Banyak kejadian ya, total kejadian. Nah, tapi yang diminta itu apa? Yang diminta itu peluang jumlah mata dadu yang kurang dari 10 atau prima. Jadi ada atau di sini kan ya. Ada atau. Atau itu kalau kita notasikan sebagai notasi himpunan, dia bakalan U ya yang terbuka ke atas kan ya. Nah, misalkan yang jumlah mata dadu kurang dari 10 itu kita notasikan sebagai event A, kejadian A, lalu yang prima itu kita eh, notasikan sebagai event B. Nah, gitu. Tapi kita bisa tahu bahwasannya di sini tuh hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Maksudnya prima ini tuh bukan dari A atau B-nya ya, eh, dari si A atau B-nya, tapi adalah setelah dijumlah gitu. Jadi jumlahnya itu kurang dari 10 atau prima gitu. Nah, oke. Kalau kita lihat tadi rumusnya, eh, peluang dari gabungan dua kejadian ya. Di sini ada kejadian A dan kejadian B, itu kita bisa bilang tadi itu peluang dari masing-masing event. Nah, peluang dari masing-masing event terus dikurangi dengan peluang irisannya, ya kan? Nah, gitu. Terus kita hmm, pertama kita definisikan dulu yang A ya, jumlah dadu kurang dari 10. Jadi karena kalau kita nentuin kurang dari 10 itu terlalu banyak kan ya. Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Belum lagi dibalik kan ya karena urutannya itu beda kan ya. Jadi 21, 2, 31 gitu. Belum lagi 22. Banyak kan ya. Nah, kita hitung yang di sini itu himpunan dari si yang lebih besar sama dengan 10. Nah, terus kita kurangi sama banyaknya semesta. Jadi pakai komplement. Jadi di sini tuh kita sebenarnya nentuin dari si ini ada n-nya sebenarnya. Ini ada n. Nentuin dari si A komplementnya nih, himpunan A komplementnya. Karena kita lebih mudah ngitung komplementnya gitu. Pertama, kan kalau kurang dari 10 kan negasinya kan lebih besar sama dengan kan ya. Nah, berarti 10-nya ikut di A komplement. Nah, itu hati-hati ya. Terus 4 sama 6 masuk. 6 sama 4 beda kan ya karena dia itu ada urutannya. Lempar pertama, lempar kedua. Terus 5 5. Nah, ini 10 juga. Nah, habis kan ya 10. Terus naik 11. 5 6 6 5. Terus naik lagi ke 12. Ya, 6 6. Udah, nggak ada yang lain. Nah, terus nih kita jumlahin berapa? Ada 6. Ya udah 36 kurang 6, 30. Gitu. Itu untuk si NA. Lalu kita hitung yang kejadian B. B-nya itu dia bilang jumlahnya itu prima. Tapi kenapa kita cuma ngitung yang 11? Ini kan 11 nih kalau jumlahnya. Angka prima di bawah 12 ada berapa aja kan? Kalau dua mata dalil jumlahnya kan 12 ya. Ada 2, ada 3, ada 5, 7, 11. Nah, kenapa kita cuma ngambil yang 11? Kenapa nggak yang di bawah 10? Nah, kan karena dia itu udah beririsan dengan eh, si NA. Udah masuk di NA. 34, 43, terus 23, 32. Nah, itu kan udah masuk nih semuanya di bawah ini. Nah, jadi kita nggak masukin lagi agar irisannya ini jadi nol. Karena kalau kita tetap kita masukin, kita hitung, nanti kita bakalan harus ngurangin lagi di sini tuh irisannya, peluang irisannya. Ribet kan ya. Nah, maka kita ambil cara cepatnya aja. Kita ambil yang di atas 10. Nah, ternyata cuma ada 11 kan ya. Ya udah 11 itu pasangannya 56, 65. Terus kalau kita pakai rumusin tadi ya, karena irisannya nol ya udah kita tinggal hitung aja jumlah peluang A dan B. Nah, peluang A itu 30 dibagi 36. Kenapa 30 ya? Karena NA-nya tadi 30. Terus NB-nya
2, berarti peluang B-nya 2/36. 30 tambah 2, 32, sama-sama dibagi 4, dapat 89. Oke, selesai. Terus, nah ini mulai menarik nih. Ya, jadi mulai nyambung. Tadi dilempar 2 kali. Sekarang dilempar 3 kali. Berarti jadi triple. Bukan jadi bukan jadi cuman AB doang kan ya, jadi ABC. Ada 3 kemungkinan. Nah, terus eventnya apa nih? Eventnya peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Nah, kalau kita lihat dari susunan A, B, C ini, kita bisa bilang kalau misalnya di A ini muncul 6, yang lain kita nggak perlu khawatir berapapun. Nah, begitu juga susunan yang lain. Di sini, sini, di sini, sini, sini. Nah, itulah dari susunan ini aja, itu kita udah bisa dapat 3 macam kan ya. Nah, itu kenapa di sini itu saya ambil kombinasi. Kombinasi 3 ambil satu. Karena ini ada 3 posisi diambil satu. Kita mau nentuin mana nih posisi 6 yang pas. Nah, ternyata ada 3 cara. Makanya di sini kali 3. Itu untuk kejadian yang muncul angka 6 sekali. Ya, sekali dari 3 kali lempar. Ya, jadi kita bisa ngitungnya kayak gini peluangnya. Oh ya, tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu peluang muncul angka 6 itu berapa kalau sekali lempar. Nah, peluangnya 1/6. Kenapa 1/6? Karena mata dadunya cuma ada satu yang 6. Nah, dibagi dengan total kejadian ada 6. Berarti 1/6. Komplement yang kita perlu hitung karena untuk ngitung yang ini nih, yang kosong-kosong ini nih. Ini, karena ini selain 6 kan ya. Terserah, terserah jadi. Nah, jadi kita kurangin satu dengan 1/6, dapat 5/6. Nah, di sini mulai kita berpikir kayak gini ya, kayak yang di atas ini. Jadi kalau kita pengennya cuma satu kali muncul, berarti di sini yang kosong-kosong ini itu nggak boleh 6 lagi. Karena kalau dia muncul 6, dia itu bakalan jadi lebih dari satu muncul angka 6 ya. Sementara kita cuma mau satu dulu. Nah, satu dulu. Terus ya udah deh. Berarti ini kan karena kejadian ini itu nggak mempengaruhi dari mata dadunya, artinya tetap NS-nya itu tetap 6 di setiap kejadian ini. Maka kita bisa langsung kalikan nih. Pakai tadi yang namanya kejadian saling bebas, independen. Beda ya, bukan saling lepas. Kalau saling lepas tuh himpunannya. Kalau ini tuh, hmm, ya himpunan juga, tapi dari beberapa kejadian ini apakah dia bergantung, saling bergantung atau tidak. Tadi contoh yang bergantung kan kartu ya. Kartu kalau kita ada bagi-bagi kan berkurang dia semestanya. Tapi kalau dadu karena berhubung dia ditos berkali-kali dengan mata dadu yang sama berarti tetap 6. Nah, berarti itu adalah 3 dikali 1/6 dikali 5/6 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ada 2 posisi nih yang kosong. Jadi dipangkatin tuh 2 kali. Ya sebenarnya biar nggak nulis 5/6-nya 2 kali aja sih. Nah, lalu 5 kali 5, 25 kali 3 lagi. 75. Nah, penyebutnya kita biarin dulu aja 216, nggak usah disederhanain. Itu em, kalau muncul satu angka 6. Nah, kalau muncul 2 gimana? Jadi ini 6, 6, 6 misalkan. Tapi kan ini sendiri kan udah punya 3 juga caranya. 3 cara. 6, 6 selain 6, 6. 6, 6 selain 6. Selain 6, 6, 6. Jadi kurang lebih sama kayak yang di atasnya. Jadi seperti ini untuk yang C-nya. Nah, tapi ini tuh saya ada tipe ya. Ini 5. Sorry. Ini 5. Nah, 5. Jadi di sini kita bisa bilang bahwasannya yang 1/6 pangkat duanya itu adalah 1/6-nya karena 6 yang mau kita tentuin di situ. Eh, kita mau muncul 2 kali 6. Lalu yang selain 6 tuh munculnya sekali yaitu ini 5/6. Dapatlah 15/216.
Nah, lalu kalau tiga-tiganya muncul 6, ya udah cuman sekali aja kan ya, nggak ada susunan yang lain. Makanya di sini cuman dikalikan satu, yaitu kombinasi 3 kali 3. Hmm, gitu. Lalu dikalikan pangkat 3 dari seperenamnya dapatlah 1 per 216. Nah, terus karena kejadian-kejadian ini itu adalah kejadian yang kita bisa bilang bahwasannya itu saling lepas. Nah, di sini nih saling lepas. Maksudnya gimana saling lepas? Jadi, kalau di himpunan A, itu isinya hanyalah 6 1 1 misalkan. Nggak ada ini yang 6-nya ada dua kali kan ya. Nah, tapi kalau 6-nya ada dua kali, itu munculnya di B. Nah, 6,6 misalkan satu. Nah, 6,61 616. Nah, ini munculnya di B. Nah, ini ada yang lain-lain ya. Yang lain-lain. Terus yang C itu adanya cuma satu, 666. Nah, dan 666 ini nggak ada di A, nggak ada di B. Itulah tadi kejadian yang saling lepas. Nah, kalau yang pengalian yang ini, itu namanya saling bebas. Artinya dadunya itu tidak bergantung di setiap lemparan. Masa 3 kali lempar, 3 kali juga matanya hilang kan? Nggak kayak kartu kan ya, kartu as itu dikasih ke orang gitu. Artinya kalau paham maksudnya itu eh, percobaan dengan pengembalian atau percobaan dengan tanpa pengembalian gitu. Jadi kalau misal kartu tadi itu tanpa pengembalian, jadi semestanya itu ruang sampelnya itu berkurang kalau yang kartu tadi ya. Ya sebenarnya bisa juga kita udah ngasih ke orangnya terus kita ambil lagi, kita kasih, kita ambil lagi. Tapi kan eh, itu biasanya main perorangan jadinya karena diambil lagi. Nah, terus jadi setelah dijumlahin dapatlah 91 per 216. Dapat E jawaban. Nah, ini menarik nih. Jadi kita disuruh tentuin kondisi dari A dan B-nya dengan angka ya. Ini bukan kejadian story, tapi ini angka. Nah, jadi gimana yang ada rumusnya itu ya sebenarnya? Yaitu si saling bebas. Kalau saling lepas itu himpunan, kita harus tahu bentuk himpunannya kayak mana. Tapi ini kita nggak tahu bentuk himpunannya. Kita cuma dikasih peluangnya aja. Kita nggak tahu himpunannya apa. Kalau tadi kan kita tahu nih himpunan C, A, B. Kita tahu isi-isinya nih. Kita tahu isinya. Jadi kita bisa bilang saling lepas. Tapi ini kita nggak tahu. Ini cuma kasih peluang. Berarti ini tuh udah salah. Berarti kalau ada yang udah salah lepas ini udah salah. Nah, tinggal kita cari tentukan bebas atau enggak bebas. Artinya, apakah kejadian A dan B itu independen atau dependen? Nah, contohnya kalau independen tadi ya ini yang dadu ini ya. Ada tiga kejadian, ada A, ada B, ada C. Nah, ini saling independen, saling bebas. Tapi di sini kita mau ceknya gimana? Pakai rumus, yaitu yang ini ya. Ini. Kita mau cek ini. Apakah iya gitu kan? Nah, kalau dari rumus yang di awal, itu kan A gabung B. Sama dengan A tambah peluang B. Ya kan? Terus, kita kurangi dengan irisannya. Nah, tapi di sini, di bawah ini, kita balik ini. Ini. Ini ke kanan, ini ke kiri. Gitu. Makanya terbalik kan, yang ini gabungan, yang ini irisan. Gitu. Karena yang diketahui yang di atas ini gabungannya. Ya udah, kita tinggal jumlahin aja ini. Sama-sama 18 ya. Terus ini jadi 18 bagi 3 6. 18 bagi 6 3. 18 bagi 9 2. 2 kali 4 8. 6 tambah 3 9. 9 kurang 8 1. Oke. Gitu. Oke. Ini mungkin mirip ya. Di skip aja sih. Komplement doang yang bedanya. Karena kita harus bagi lagi nih. Apa namanya. eh sama statistika ya. Nanti untuk tryout besok. Semangat, semangat, semangat. Besok tryout. Jadi kita agak santai-santai aja. Oh iya,
Saya belum nanya. Itu pokok pokok idenya udah sih, udah dapat. Ada yang mau request gak ya? Yang mau nomor berapa kira-kira gitu? Hmm. Nah, ini peluang ada 12 soal cuman. Oke, karena nggak ada yang request. Jadi kan tadi kita mulai agak lewat 50-an ya. Jadi kita harus bagi itu ke kalau 90 45 berarti 45 35. Jadi hitungannya 11 menit lagi kita bahas ini. Baru kita ke statistika. Biar fair. Nah, kalau gitu saya aja yang milih ya. Kita ke nomor 12 aja nih. Agak unik sih. Jadi ini lumayan lumayan apa soal apa ini? Nah, SBM ya. Tapi lumayan tricky sih. Jadi kita ada himpunan nih. Himpunannya A. Ini isinya 9 7 6 5 4 3 2 1. Sebenarnya ini kita bisa bilang sih ini tuh semesta ya. Jadi karena cuman ini aja yang ada di dalam himpunan kita yang mau kita acak tuh. Tapi nggak apa-apa lah dia kasih A. Terus katanya dia mengambil 5 dari A ini acak. Nah, limanya itu karena nggak ada dibilang tanpa pengembalian, berarti ini pengambilan dengan pengembalian. Jadi kalau udah diambil, misalkan percobaan pertama itu terambil satu, misalkan, terus dibalikin lagi satunya. Nah, jadi nggak berkurang sampelnya. Nah, itu perlu dihati-hati juga ya. Tapi kalau nggak ada di notice kayak gini nih, nah kalau kita lihat soal aslinya kan, nah nggak ada karena cuma dibilang diambil secara acak aja. Nah, itu berarti dia dengan pengembalian, dikembaliin gitu. Jadi sampelnya nggak kurang. Terus dia nanya ini, dari 5 yang kita ambil, itu jumlahnya kalau yang jumlahnya genap, itu berapa peluangnya? Tricky kan ya. Sementara di sini ada ganjil, ada genap. Nah, terus kita balik lagi ke konsep bilangan awal ya. Kalau ada dua bilangan dijumlahin yang hasilnya genap, itu bilangan apa aja? Nah, di sini udah saya tulis nih. Jadi cuma ada dua kemungkinannya. Kalau nggak ganjil ditambah ganjil, ya genap ditambah genap yang hasil genap. Karena kalau ganjil ditambah genap atau genap ditambah ganjil ya urutannya diputar tapi sama aja. Karena komutatif kan ya perjumlahan. Ya bakalan ganjil hasilnya. Misalkan 3 ditambah 2, nah kan 5. 3 ditambah 4, 7. Selalu ganjil. Yang genap gimana? Kalau nggak ganjil-ganjil, ya genap-genap gitu kan. Gitu. Nah jadi di sini saya pecah ini. eh N seharusnya ini bukan bukan NA ya. Ini NB seharusnya ini NB. Jadi ini NA. Sorry, saya keterusan nih. Jadi ini PB. B itu apa sih? B itu adalah himpunan yang isinya ini tuple, five tuple ya. Nah, tapi ini bukan nggak ada urutan ya, jadi sama aja. Nggak kita yang di mana penjumlahannya itu A, B, C, D, E itu sama dengan genap. Kalau genap tuh berarti kita bisa bilang N per 2 itu modulunya 0. Atau, sorry, 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 sorry. Ntar saya bersihin dulu ya. Kotor kali. Ah, nah, kita bersihin. Jadi kalau kita nulis simpulan itu, itu notasinya ya biasanya. Jadi kita, misalkan B. B itu adalah himpunan, kita kasih kurung perawal. Isinya tadi A, B, C, D, E. Di mana? Nah, kalau ada titik dua ini berarti kalau kita bahasa Indonesia kan itu di mana atau dengan ketentuan, nah gitu. Di mana A tambah B tambah C tambah D tambah E itu sama dengan N. Di mana kalau kalau koma berarti N itu tadi modulo 2 sama dengan 0. Berarti N itu genap. Nah, ginilah penulisan himpunan ini kurung kurawal tutup ya. Gitu. Itu sebenarnya penulisan himpunan. Nah, jadi itu B-nya. Jadi ini yang mau kita hitung itulah sebenarnya PB ya. Ini NB. Terus dari kemungkinan dua ini itu kita tentuin
Ada berapa macam nih? Nah, yang pertama kita ada 5 ganjil kan ya. Kita hitung ada 5 ganjil di atas. Terus kita punya 3 genap. Nah, pertama kita mengambil 2 ganjil, 3 genap. Kenapa kita ambil cuma 2 yang ganjil? Karena ganjil tambah ganjil tadi genap. Kalau genap mau berapapun ditambah genap ya tetap genap. Nah, berarti kita kalikan. Kenapa kita kalikan? Karena dia itu saling lepas himpunannya. Yang di sini genap, di sini ganjil. Saling lepas. Yang satu himpunan genap, yang satu himpunan ganjil. Saling lepas. Nggak ada berkaitan. Maka bisa kita kalikan nih. Lalu, kenapa 5? Ya, karena yang ganjil ada 5. Terus kita mau ambil 2. Nah, yang genap ada 3. Kita ambil 3. Terus ada cara lain. Nah, ini kita kita tambah nih. Ada cara lain. Cara lainnya gimana? Kita ambil ganjilnya 4. Kenapa 4? Kenapa nggak 3? Tadi di sini 2, di sini 4 sekarang. Karena kalau ganjilnya 3 kali kita ambil, kita jumlahin, ya nanti hasilnya ganjil. Ganjil ditambah genap, ya nanti hasilnya ganjil. Sementara kita mau genap kan ya. Nah, gitu. Maka kita ambil 4 langsung. Ganjil tambah ganjil, genap. Lalu kan genap tambah genap, genap. Tambah genap lagi, genap. Nah, berarti aman. Nah, udah tinggal kita hitung aja nih. Kombinasi 33 satu. Kombinasi 52 pakai cara cepat kemarin ya. 54 faktorial. 3, sorry, 5 kali 4 kali 3. Jadi 5 kurang 2 kan 3 ya. 3 faktorial. Terus 2 faktorial. 5 kurang 3. 5 kurang 2 ya. 3 faktorial. Coret-coret. 2. Ini 2. Dapat 10. Dah, gitu. Terus 54. Gitu lagi. 5 kurang 4 berapa? 1. Ya udah, berarti 5 sama 4. 1 faktorial kali 4 faktorial. Coret-coret. Tinggal 5. Nah, itu juga dengan 3. 3. Udah, dapat 25. 25 dibagi 56. Kenapa 56? Karena dari total 8 itu, kita ambil 5. Tanpa kita ketahui itu ganjil atau genap. Itulah tadi si NA. Oke. Ada lagi? Kita bakalan satu soal lagi ya sebelum ke statistika. Si, 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 si. Tunggu, tunggu, tunggu. Soal mana kira-kira sedap? Udah ada kok ini jawabannya. Nah, ini bahkan cuman segini ya, tapi ini penjelasannya lumayan ribet sih. Nah, ini sama, dadu tadi udah, nanti tinggal coba sendiri. Hmm, kalau komplement sih nggak usah. Ini juga udah tadi, sama aja. Ini juga udah, sama aja. Ini deh, ini aja nih. Bagus nih. Jadi ada 3 orang, Ali, Budi, Dian. eh mau UAN lah ya, ujian akhir nasional dulu ada. Terus peluangnya sekian, sekian, sekian. Terus dari ketiga peluang ini, 3 orang ini, hanya satu orang dari 3 orang itu berapa peluangnya ya? Yang lulus dari 3 itu hanya satu. Berapa peluang lulus hanya satu dari 3? Nah, jadi kemungkinannya itu adalah lulus. Jadi misalkan ini table ya. Nah, ini table gini. Lulus, gagal, 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 lulus, gagal, 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 lulus. Kan cuma ini. Nah, kayak ada 3. Dan ini tuh, himpunannya ini saling lepas. Nggak ada yang beririsan kan ya. Makanya di sini tuh saya tambahin semuanya. Tambah, tambah. Nah, inilah dia yang maksud ini, ini. Kalau gagal, berarti komplement dari si lulus kan ya. Nah, makanya di sini dihitung nih masing-masing komplemennya. Kalau si Ali komplemennya 0,3. Peluang gagalnya 0,3. Kalau PB si Budi 0,2. 1 kurang 0,8. Kalau si Dian C itu 0,1. 1 dikurang 0,9. Gitu. Terus kita kalikan nih setiap-setiap ini. Kenapa kita kalikan?
Karena ini tuh kejadian yang saling bebas. Artinya kalau Ali lulus, nggak ada pengaruhnya ke Budi. Dan kalau Budi nggak lulus atau lulus, nggak ada pengaruhnya ke Dian atau ke Ali. Jadi saling independen ketiganya. Jadi kita bisa kalikan langsung nih. Kalikan, 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 kalikan. Udah, tinggal kita kalikan. 2 kali 7, 14. 3 kali 8, 24. 3 kali 9, 27 kali 2, 54. Per 1000. Terus kita jumlahin aja atasnya biar gampang. 92. Terus karena ini 0 ada 3, kita hitung nih 1, 2, 3. Dah, ada chat. Oke. Nah, ini kan enak. Kak, jangan terlalu cepat. Oke. Oke. Iya, sorry. Yolanda. Jadi, di bagian mana nih yang mau diulang? Tadi terlalu cepat kan ya? Yang mana nih yang mau diulang? Karena kalau ngulang semua tuh bakal bingung juga. Ada yang mau diulang nggak nih? Dari... Oh, atau tadi perhitungan. Iya, sorry, sorry, sorry. 9 kali 3. Atau enggak, atau yang lain. Coba di chat lagi. Hmm, nggak ada. Oke, ya udah ya, saya pelan-pelan ya. Sebenarnya saya kalau cepat-cepat sih juga sesak napas sih. Tapi nggak tahu nih waktunya dikit kali 1,5 jam sebenarnya. Tapi kalau kayak pertemuan kemarin pertama hampir 2 jam saya buat, udah tinggal tereliminasi, tinggal dikit orangnya. Jadi saya nggak mau lama-lama juga sih. Tapi ya itu saya pengennya beberapa sih dikerjain ya, dikejar gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau pemahaman. Oke, satu soal lagi deh kalau gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira selain ini? Satu udah, dua udah, tiga udah, empat belum. Oke, karena tadi terlalu cepat di sana mungkin ya, komplement. Kita mulai nomor 5 lagi nih, nomor 5. Jadi, em, kita mau ngitung PAC. PAC itu kalau kita tahu rumusnya itu kayak gini kan. Satu dikurang PA. Ya udah nih, saya pelan-pelan. Satu dikurang PA nih. Kenapa harus satu dikurang PA? Kenapa nggak langsung aja kan ya? Karena di sini nih, di atas ini, itu rata-rata pakai A semua. Ini A, ini A. Jadi kita harus ubah ini ke A. Nah, oke gitu. Lalu em, pokoknya rumus yang ini tuh kalau bisa jangan lupa ya. Ini rumus diagram Venn juga kan yang tadi saya ceritain di awal. Jadi kalau bisa sih diingat. Jadi saya sesiain itu berapa soal itu untuk latihan walaupun coret-coretannya udah saya buat juga. Nah, gini nih, jangan lupa ya nih. Pokoknya nih harus ingat lah. Oke. Nah, jadi itu satu ya. Nah, jadi kita mau nentuin yang ini nih kan. Ini kita yang mau tentuin. Terus ini tahu nggak yang ini PB? Nah, kita tahu dari mana? Dari sini, ya kan? Pokoknya kalau udah komplement itu dia selalu kurang satu kurangnya lah dari yang aslinya. Nah, ini kan yang asli komplemennya yang ini satu kurang. Nah, karena yang diketahui itu komplemennya 0,5 kita kurangin nih. Dapatlah 0,55 si PB. Nah, ini oke udah dapat. Terus ini PAB udah dapat belum? Oh, udah ada nih diketahui ya 0,5. Udah. Terus gabungannya juga udah dapat nih 0,85. Oke, tinggal pindahin ke kiri. Tuh, ada chat lagi. Kak, bisa jelasin ya PAUB? Oke, boleh. Jadi PAUB ini apa? PAUB ini notasi untuk peluang dari gabungan kejadian antara A dan B. Jadi kalau kita bisa bilang tadi pakai diagram Venn itu A-nya di sini misalkan, B-nya di sini misalkan. Nah, peluang A-nya B-nya itu adalah peluang ini. Semua ini. Tuh.
Jadi kalau tadi kita bicara soal yang ini ada soal. Nah ini, di sini ada tiga himpunan bahkan nih. Ada A, ada B, ada C. A-nya ini kita misalkan himpunan dadu yang kita lempar hanya tiga kali, tapi yang hanya muncul tuh enamnya sekali. Kalau yang B, muncul B-nya, muncul enamnya itu dua kali. Kalau yang C, muncul enamnya tiga kali. Nah, tapi di sini tuh kita nggak pakai gabungan karena nggak ada dihitung untuk peluang gabungannya. Tapi maksud gabungan antara kedua kejadian itu adalah gabungan antara ini, misalkan A, B atau gabungan antara ini A, C gitu gabungannya. Terus peluangnya adalah yang ini tadi. Nah, ini peluangnya. Jadi peluang itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu fungsi. Jadi kalau kita notasikan P itu fungsi. Fungsi dari apa? Dari himpunan S ke bilangan real interval 0, 1. Nah, inilah dia sebenarnya kalau dinotasiin. Jadi itulah fungsi peluang ya. Jadi sebenarnya itu fungsi peluang. Dengan sifatnya apa? Nah, sifatnya yang tadi. PS itu sama dengan 1 dikurang PS komplement. Nah, ini harus dipenuhi nih. Kalau kalau ini nggak terpenuhi, berarti P itu bukan peluang. Itu udah ada sifat ketentuan dasar dari peluang ya. Itu. Nah, jadi em, sebenarnya yang ini tuh dapatnya dari mana nih hitungan yang ini? Yaitu hitungannya dari yang diagram Venn tadi, yang eh, yang ini ya, yang kita pelajarin dulu di SD. Gabungannya, jadi gabungannya dikurangi dengan irisannya, kan? Iya, ini gabung. Masih ingat kan notasi kurang himpunan kalau dikurang itu maksudnya apa? Jadi ntar saya hapus dulu ya. Karena ini peluang ini tuh erat kali kaitannya ke himpunannya. Jadi kalau kalau kita sebenarnya belajar peluang itu sebenarnya harus belajar himpunan dulu. Jadi kalau misalkan ada notasi kayak gini nih, ini maksudnya apa? Itu maksudnya adalah uh, irisan B komplement. Nah, ini nih maksudnya. Ya, itu sama sih jadi. Itulah arti dari si uh, operator ini ya, kurang. Tuh, kalau peluang ini dikurangi ya sama juga sih sebenarnya kayak gitu nih, tambahan dikurang. Tuh. Oke, gitu. Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja nih sebenarnya yang ini dapatlah PA-nya 0,75 kan ya dari rumusnya ini. Terus ya ini kan pindahin ke kiri, pindahin ke kiri. Nah, jadi ini dikurang nih. Kurang. PA-nya tinggal di sini. Udah dapat 0,75. Terus komplemennya berapa? Berarti 0,25. 1 dikurang 0,75. Dapat 0,25. Itu dari ini ketentuan si peluang ya. Peluang. Nah, kalau kalau itu peluang ya. Oke, ada yang mau nanya kalau peluang? Kita bakal lanjut ke pemahaman materi statistika. Yang lainnya gampang sih ini seharusnya. Susah nih, enggak. Udah tadi. Oke, kalau gitu kita ke statistika. Ntar, mana keluarnya ini? Keep dulu aja. Ya, kita masuk ke statistika. Tapi sebelum kita masuk ke PPT-nya, kita harus bicara tentang... Ntar, masuk ke sini. Kita harus bicara tentang teorinya dulu. Jadi, statistika itu apa sih sebenarnya? Statistika itu ilmu, sama kayak biologi, ilmu. Matematika juga ilmu. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Gitu. Jadi beda ya statistik sama statistika. Gitu.
Beda statistik, statistik, statistik. Dengan statistika itu beda. Kalau statistika itu ilmu, kalau statistik itu besaran. Jadi kayak berat badan itu statistik. Itu. Nah, terus ini sebenarnya cerita aja sih. Tapi sebenarnya kalau kita udah bicara statistika itu kita bicara tentang visualisasi juga, visualisasi data namanya. Nah, terus biasanya data itu disajikan dalam bentuk grafik, bagan. Bagannya itu maksudnya eh ini ya, diagram batang mungkin ya, bagan. Ini diagram ya, diagram lingkaran, batang, sama aja. Nanti kita bakal bakal belajar baca itu ya. Terus ada lagi histogram, polygon, ogive, banyak lah gitu. Yang penting tapi tetap sama. Maksudnya menampilkan data. Caranya aja yang beda-beda. Tapi kalau mau nanti jadi data analis atau data scientist tuh harus pandai nih milih ini ya. Harus tahu nih maksudnya apa. Kalau memang mau ke statistika ya. Ya ada yang mau masuk statistika nggak? Apa kan ini mau masuk kuliah kan ya? Oke. Kalau gitu kita ke bagian B ya. Ada namanya statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu apa sih? Statistika deskriptif itu sebenarnya metode. Metode yang bersifat deskriptif, ya, bersifat menjelaskan. Jadi eh, ada namanya pemusatan data. Pemusatan data. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat grafik kayak gini nih, nah ini nih, agak condong ke kiri. Nah, itu biasanya mediannya itu lebih besar daripada eh, rata-ratanya. Ini modus, ini median, rata-rata di mana ya? Biasanya di sini agak di sini. Nah, ini rata-rata. Jadi tiga ini tuh berkaitan ya modus, modus, median, rata-rata. Dia tuh eh, kita bisa jelasin tuh bentuk kurvanya gimana kalau kita tahu ketiganya. Gitu. Tanpa harus pakai grafiknya itu sendiri, kita udah bisa bayangin tuh gimana. Nah, tapi kita bicara dulu satu-satu pelan-pelan ya. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu jumlah datanya dibagi dengan banyak datanya. Gitu simpelnya. Nah, itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok, dia bakalan dikalikan dengan frekuensinya per kelompoknya masing-masing. Namanya juga data kelompok kan ya. Terus yang di bawah ini jumlah dari semua kelompoknya. Gitu. Ini data tunggal, data kelompok. Ada lagi ya. Jadi kalau misalnya data kelompok kurang lebih gini. F1, X1 sampai Fn, Xn. Nah, frekuensi kelas ke-1, frekuensi kelas kedua dibagi dengan penjumlahan semua frekuensinya sampai N. Itu kalau data kelompok. Oke, terus ada namanya median. Median ini itu kita letakin, kita tahu itu dari lokasinya. Jadi data yang ada di tengah itulah adalah median. Biasanya kalau kalau di data tunggal itu kita harus urutin dulu ya. Nah, kalau di data kelompok kita urutin berdasarkan kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, letaknya di mana? Biasanya di sini, data ke N+1/2. Nah, lalu modus ini cukup mudah ya kalau di data tunggal. Kita bisa lihat langsung hitung berapa banyak frekuensinya gitu. Kalau data kelompok ada nggak ya? Hmm, ada juga sih sebenarnya. Sebenarnya kan data kelompok itu kan data tunggal yang dikelompokin kan ya. Itulah data kelompok. Biasanya kalau di data kelompok sih dia langsung dikasih tahu biasanya. Modusnya berada di kelas 2 misalkan. Bukan di kelas 1 atau kelas 3 gitu biasanya. Terus jadi yang tadi ini pemusatan data. Pemusatan data. Jadi gimana sih data itu berpusat gitu kan ya di sini gitu. Sebenarnya kenapa kita lihat pemusatan data? Karena misalkan eh, kita bicara tentang grafik kemiskinan, ya grafik kemiskinan misalkan di di suatu daerah ya. Nah,
ininya itu terhadap waktu gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat tuh di bagian mana aja yang bakalan muncak-muncak gitu ya. Nah, itu lainnya. Terus ada penyebarannya. Jadi seberapa luas sih data kita menyebar gitu kan. Kalau misalnya sini ke sini tuh seberapa luas sih data kita nyebar gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai rentang range ya, kita bisa range selisih nilai maksimum dengan minimum, atau kita bisa pakai standar deviasi atau variance. Nah, di sini disebutnya simpangan ya. Tapi nggak tahu di soal ini nggak ada kayaknya karena masih awal deh. Semua soal ini 17 soal isinya rata-rata semuanya. Oke, simpangan ini apa sih sebenarnya? Jadi simpangan ini tuh kalau misalnya kita ambil rata-ratanya di sini. Nah, dia tuh bakalan nentuin nih standar deviasinya. Misalkan sigma ya. Berarti di sini X bar, di sini X bar dikurang sigma, di sini tuh bakalan X bar dikurang tambah sigma. Ini maksudnya apa nih? Ini tuh maksudnya adalah interval, interval yang bisa kita sebut interval dari si data penyebaran datanya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dapat rentang ya, standar deviasinya, variance ya, ya kalau kalau kita tahu intervalnya berarti di sini-sini aja gitu tuh datanya sebenarnya pusat penyebarannya. Kalau pusatnya di sini ya penyebarannya di sekitar pusatnya kan ya. Tuh. Terus kita juga ada bicara nanti interval kepercayaan sebenarnya ya nanti di bagian ujung-ujungnya. Kalau kita udah bicara tabel normal, oke. Em, Ini saya baca sih nggak ada yang sesuatu yang nggak normal ya, aman nih, bisa dikelola sendiri. Kita langsung ke contoh soal aja. Kita yang paling mudah ya, langsung nomor satu. Ini paling mudah sih sebenarnya. Jadi ada tabel data kelompok ini kan. Kalau udah kayak gini itu, kalau udah ada frekuensi itu namanya data kelompok ya, bukan data tunggal. Jadi kalau kalau ini kan data kelompok nih. Kalau kita ubah ke bentuk data tunggal, itu bentuknya jadi kayak gini nih, kurang lebih ya 5, 6, 6, 6, 6 gitu, 7, 7, 8. Nah, gini nih, ini kalau data tunggalnya, ini data kelompoknya gitu. Jadi 5-nya ada berapa? Ada 1. 6-nya ada berapa? Ada 4. 7-nya ada 2. 8-nya 1, 9-nya 2. Udah gitu maksudnya. Jadi makanya tadi data kelompok adalah data tunggal yang dikelompokin. Nah, ini maksudnya dikelompokin. Oke, itu maksudnya ya. Terus kita balik lagi nih ke kan kan capek kan kalau misalnya kita harus ngerubah data kelompok ke data tunggal kayak gini terus kita hitung mediannya kan ya. Kita cari mana nih yang tengahnya. Terus kalau udah kayak gini sebenarnya enak sih. Ini berapa tuh? Ada 10 kan ya. 1, 4, 6, 1, 4, 2 ya. 1, 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi kan tadi letaknya itu kan 1/2, 10 tambah 1 kan ya. Itu di 5,5. Berarti di antara yang ke-6 dengan yang ke-7, ya udah dapat jawabannya 6,5. Gampang kan kalau di data ini, data apa namanya, data tunggal. Kita tinggal urutin, terus kita tinggal hitung. Nah, tapi kalau itu cuma 10 datanya, kalau 100 gimana? Masa kita harus ngurutin 100 kan ya? Kan capek habis waktu. Sementara nggak kayak gitu kinerjanya untuk soal apa masuk kuliah. Oke, udah bersih lah ini. Mantap. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita edit tabelnya. Jadi kayak gini. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kita tambahin nih kolom ini. Namanya frekuensi kumulatif. Jadi dari sini itu 0 tambah 1, 1. Terus ini dijumlahin. Dapatlah 5. Terus 5 dijumlahin 2. Dapatlah 7. Terus 7-nya tambah 1, 8. 8-nya tambah 2, 10. Oke. Lalu ya sebenarnya sih sama aja sih data tunggal sama data kelompoknya. Jadi kita tetap pakai rumus yang sama sebenarnya.
Jadi tadi dapat 5,5 kan ya. 10. Ini 10 tambah 1, 11. Bagi 2. 5,5. Lalu dia bilang gini, nilainya itu ada di data kedua, data ketiga. Maksudnya itu ini, urutan satu, ini urutan dua, ini urutan tiga, ini empat, ini lima gitu maksudnya. Terus kenapa dia bisa tahu di antara dua dan tiga? Karena kalau kita lihat di sini, di antara 5 dan 7 itu ada sih 5,5, ya kan? Berarti kita tahu bahwasannya di antara itu dua kelas apanya, mediannya gitu. Jadi kita tambahin nih nilainya ini nih. 6 tambah 7 bagi 2, 6,5. Oke, sama. Sama kayak yang tadi ya. Sama kalau kita jabarin dari ke data tunggal. Oke. Itu gampang. Terus kita cari lagi ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Hmm, nomor 2 ini termasuk susah sih. Cari yang lebih gampang. Nah, ini. Kita baca grafik dulu ya. Jadi, ini adalah diagram persentase kelulusan 3 sekolah selama 4 tahun ya. Kita balik ke PPT aja biar jelas. Nomor berapa tadi itu? Nomor 3 ya. Hmm, kalau gini, kita langsung aja ke poinnya ya. Jadi, rata-rata persentase kelulusan sekolah C itu terbaik. Maksudnya itu apa rata-rata? Maksudnya, kalau kita jumlahin, terus kita bagi, itu bakalan melebihi yang lain gitu. Kelas-kelas yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Nah, bakalan ribet sih sebenarnya kalau misal kita ngitung semuanya ya. Tapi kita kira-kirain aja. Ini yang C, ini yang C, ini yang C, ini yang C. Kalau tinggi-tingginya segini, kita rata-ratain tuh bakalan dapatnya segini tuh. Kenapa? Karena ini sama ini tuh dapatnya segini ya, setengahnya. Terus ini sama ini tuh ya mungkin segini, terus ambil tengahnya lagi segini. Ya kita nggak perlu ngitung ya, maksudnya kita cari ini berapa, misalkan ini 6, 9, terus ini berapa, nih 79, nih 88, nih 100, terus kita jumlahin kan lama, capek kan ya. Terus kita harus ngitung lagi yang lain kan ya. Nah, kita lihat aja dari grafiknya nih, kira-kira ini gimana sih dia rata-ratanya kan ya. Kan kalau misalnya ini di sini tingginya satu, satu lagi di sini. Nah, berarti rata-rata ya kan di sini kan ya. Kalau rata-rata kan ya. Nah, itu maksudnya saya bilang tengah-tengahnya gitu. Jadi kita kira-kira di sinilah ini yang C. Tapi kalau kita lihat yang B, yang gelap ini, itu tuh di atas dia, di sini kan ya. Nah, berarti ini salah gitu. Gitu aja cepet kan ya. Terus persentase kelulusan C itu selalu berada di posisi kedua. Hmm, maksudnya itu adalah kita hitung tuh setiap tahun. Terus kita cek apakah dia selalu di nomor 2. Dan ternyata enggak kan ya. Kita tahunya enggak dari mana. Bentar. Kita tahu enggaknya dari mana? Karena di nomor 3 dan 4, tahun ketiga dan keempat, itu dia ada di urutan paling bawah, dan ini urutan paling atas. Tuh, nah kan jawabannya E kan. Tapi kita harus cek salah satu sih. Tapi gitu, maksudnya kita nggak usah hitung nih hitungannya berapa persen. Kita bakal kehabisan waktu gitu. Kita agak-agak aja. Nah ini kan udah enggak nih. Terus C. Sekolah C itu lebih baik daripada A. Enggak juga. Karena di tahun ketiga itu sekolah A lebih tinggi daripada sekolah C gitu. Jadi salah ya. Terus D, kelulusan sekolah B itu selalu lebih baik daripada C. Salah juga. Contohnya di tahun keempat, C itu lebih tinggi. Oke. Terus ya udah jawabannya E. Yaitu C itu selalu lebih baik kan ya. Itu naik naik terus nih, naik naik naik. Ya, E jawabannya. Oke, gampang.
Terus ada lagi satu lagi kalau nggak salah yang grafiknya. Nah ini grafik, tapi termasuk susah ini sebenarnya. Ini yang gampang. Yang nomor 4 yang gampang. Yang 7 ini termasuk susah. Kita harus kita harus kerjain yang lain dulu. Ya kita keempat dulu. Tapi nah kan cuma segini caranya. Bayangin sesingkat itu. Jadi taunya dari mana? Nah, ini kita harus ngitung. Kenapa? Karena di sini kita harus tahu banyak siswa yang memperoleh nilai 8. Jadi kan ini frekuensi kumulatif. Kayak tadi yang di table tadi. Yang di table tadi ini frekuensi kumulatif nih. Jadi yang 5 ini adalah penjumlahan dari 41. 7 adalah penjumlahan dari 52. Jadi kita harus nyari ini frekuensi-frekuensinya ini kita harus nyari sekarang. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal kita kurang-kurangi yang ini kan ya. Coba kita bersihin dulu ya. Tinggal kita kurang-kurangi. Untuk ngedapatin 4, kita tinggal kurangin ini. Untuk ngedapatin 2, kita tinggal kurangin ini. Untuk ngedapatin 1, kita tinggal kurangin ini. Gitu kan ya? Kita kurang-kurangin sebelum-sebelumnya. Nah, begitu juga dengan yang nomor 4. Nah, di sini kita harus nyari nilai ke-8. Ya, berarti kita kurangin 8 dengan 7 kan ya? Simple. Nah, di sini kita harus cari nih, ini kira-kira berapa nih? 22, ini 22. Ini berapa? 19. Ya udah, 22 kurang 19, 3. Kenapa dibagi 25? Karena totalnya ada 25. Gitu totalnya ya. Paling terakhir nih. Paling terakhir karena total. Kita balik lagi ke tabel yang tadi. Ini totalnya 10 kan ya. Di bagian paling akhir kan ya. Nah, itu maksudnya. Di sini paling akhirnya berapa? 25. Ya udah 3 per 25 kali 112. Gitu. Selesai. Terus kita masuk ke rata-rata nih yang agak naik ya tingkatnya. Tapi yang nggak terlalu sulit. Nggak sulit nomor yang 7 tadi ya. Nah, kita ke hmm, ada yang beda jawaban saya dengan kunci jawabannya. Nah, ini nomor 12 nih. UMUGM. Tapi gampang. Hanya perlu fokus aja sih sebenarnya. Nih panjang juga. Nomor nomor 12, sorry sorry sorry. Nih kan. Makanya tadi kayak kok panjang kali soalnya padahal lihat di sini pendek. Jadi gini, maksudnya apa? Amin itu udah lakuin 8 dari 12 tes. Ya, jadi udah 8 dari 12 tes. Udah ngerjain 8 dari 12 tes. Terus nilai rata-ratanya 6,5. Jadi dari 8 ini tuh rata-ratanya 6,5. Terus targetnya apa? Dia mau dapatin itu minimal 7 untuk seluruh tes. Dia mau dapetin nilai 7. Artinya dia mau naikin dari 6,5 ke 7. Jadi untuk sisa 4 tes lain dari 4 dari 12 ini itu harus berapa nilai rata-ratanya agar total rata-ratanya itu jadi 7 gitu. Nah, itu soalnya. Jadi simpelnya kita bisa notasiin tuh kayak gini. AGB ini gabungan 1 sampai 8 nih data 1 sampai 8. 9 sampai 12 nih data 9 sampai 12. Jadi kalau kita urutin ini kan ada 12 tes ya. Misalkan ini nilai tes 1, ini nilai tes 2, ini nilai tes 3 dan seterusnya sampai tes 12. Nah, yang baru tahu nilainya itu hanya sampai 8. Sisanya 9 sampai 12-nya itu belum kita ketahui. Nah, makanya di sini kita pecah nih. Yang 1 sampai 8 dengan 9 sampai 12. Kenapa? Karena yang 8 itu udah tahu kita rata-ratanya. Hmm. Lalu ini tuh kita rubah kemari. Inilah maksud dari frekuensi harapan tadi. Jadi kan kalau frekuensi harapan tuh kan tadi maksudnya kan kalau rumus rata-rata kan kayak gini. Nah, ini per N. Nah, yang inilah dia sebut juga tadi frekuensi harapan kan ya. Nah, yang ini itu maksudnya adalah yang ini 1 sampai 8. Jadi penjumlahan 1 sampai 8. Terus kali silang. Jadi 1 sampai 8 sama dengan X bar dikali N. Gitu.
Udah berkurang satu. Ini tinggal satu, ya ampun. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Kan belum. Ya, agak lewat dikit ya. Sorry, tadi kan agak telat ya. Jadi, kita lanjutin aja. Mumpung masih ada orang juga. Ada si guide saya. Oke, kita lanjutin aja. Nah, makanya kita pakai rumus yang ini nih. Sorry. Nah, ini nih rumus yang ini. Jadi, kita dapetin lah yang ini. 8 dikali X1 sampai 8. Terus ditambahin dengan 4 dikali X9 sampai 12. Gitu. Nah, lalu X rata-rata 1 sampai 8 itu berapa? 6,5 tadi kan? Yang ini. 6,5. Terus rata-rata totalnya berapa yang mau? 7. Tujuannya 7 tadi kan. XGB-nya tadi mau 7 rata-ratanya. Terus yang nggak tahu apa? Yang nggak tahu ini nilai rata-rata yang mau kita tuju kan ya. Jadi kita harus berapa nilai rata-ratanya yang next test kan ya biar dapat 7 lah totalnya. Nah, terus kita hitung bla 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 ini kita bagi 4 ya sama-sama bagi 4 dapat 2 dapat 3 dapat 1. Terus kita kali silang 3 kali 7 21. Ini 2 kali 6,5 13 dikurangin jadi dapat ini. Terus ya udah dapat 8 gitu. Oke, ada yang mau nanya si ini si enggak enggak bisa. Oh, Yonanda udah masuk lagi. Oke, Yonanda. Jadi tadi Yonanda keluarkan ya. Jadi ini maksudnya itu adalah kita mau bagi bagi dua ini. Kita bagi dua agar agar kita dapat pisahin nih rata-rata yang udah kita ketahui yaitu ini 6,5 dengan yang mau kita cari yaitu 9 sampai 12. Gitu. Nah, jadi kita bagi nih, bagi dua kan ya. Di antara 8 sama 9. Nah, kita bagi dua. Terus kita pakai frekuensi harapan rumus yang tadi kita bahas di awal, dapatlah ini. Nah, jadi kita bisa dapetin yang ini. 8 dikali rata-rata 1 sampai 8. Oke, soal yang kayak gini tuh banyak kali yang di sini ya. Dari 17 tuh mungkin 80%-nya kayak gini. Oke, kita bakal cari yang lain. Nah, ini nomor 13. Ini termasuk gampang juga ya. Lebih gampang daripada yang grafik nanti. Ini dia abis ini nomor 7. Jadi soalnya apa? Soalnya nomor 13 tadi itu kita akan nomor 13. Nah, si mau ya. Jadi Denny itu dapat nilai 75. Nah, kalau ya jika ya sorry. Kalau pada ulangan berikutnya itu dapat 75, maka rata-rata totalnya itu bakalan 82. Nah, terus kalau dapatnya 93, rata-ratanya bakal 85. Nah, ditanya udah berapa banyak si Denny ulangan. Nah, bedanya soalnya sama 12 tadi. Kalau di 12 kita udah tahu tadi totalnya udah berapa nih? Ada 12. Nah, yang mau kita cari rata-rata di salah satu sisi. Nah, di soal nomor 13 kebalikannya, kita udah tahu nih rata-rata dari kedua sisi. Nah, tapi total ulangannya kita nggak tahu berapa. Nah, komplit kan ya, jadi saling melengkapi nih soalnya. Nah, jadi kita pecah lagi nih. Misal kita nggak tahu udah berapa kali ulangan. Misalkan 1, 2, 3 sampai N. Nah, ini N kurang 1. Ya, kenapa kurang 1? Karena sebelumnya, sebelum 1. Jadi, ini tuh udah ulangan dia. Udah ulangan. Nah, ini yang belum. Nah, kalau yang terakhir ini dia dapat nilai 75, maka rata-rata dari semuanya ini itu bakalan jadi 82 rata-ratanya. Nah, tapi kalau yang ini tuh dapatnya 93, yang ke N itu 93, rata-rata total semuanya ini itu bakalan jadi 85, gitulah maksudnya. Nah, jadi dari rumus yang ini, itu kita bakal dapetin dua persamaan. Yang pertama, yang ini, yang tadi. Kalau suku ke N-nya itu 75, rata-ratanya bakal 82. Terus yang persamaan kedua, kalau nilai yang terakhirnya 93, rata-ratanya 85 gitu. Terus kita tahu di sini ada N, di sini ada N. Ya, kita kalikan silang, kita kalikan silang. Terus ini sama dengan yang ini.
Ya udah kita bisa samakan ini kan. Nih, yang ini sama yang ini. Yang ini. Tapi kita pindahin dulu 75-nya ke ruas kiri, 93-nya ke ruas kiri. Jadi dikurangin. Nah, dapatlah ini sama dengan ini. Tuh. Hmm. Terus kita kurangin ini, dapatlah 3N. Kita kurangin yang ini, 93 dikurang 75, dapatlah 18. Nah, 18. Kita bagi 3, bagi 3 dapat 6. Udah selesai. Jadi total dia ada 6 ulangan. Gitu. Ada yang mau nanya? Oke. Nah, ini menarik lagi nih. Nggak sulit, tapi berkaitan dengan yang tadi. Jadi kalau tadi itu direct apa ya berurutan ujian satu, ujian 2 dan seterusnya. Kalau ini eh, himpunannya kita bisa pisahin. Jadi kan kalau di satu kelas, ya di satu kelas itu kan ada murid laki-laki, ada murid perempuan kan ya. Dan ini tuh nggak ada irisannya kan, ya, nggak ada bencong kan, ya. Nggak mungkin ada bencong. Kalau ada bencong nggak ada irisannya kan. Tapi kan nggak ada. Makanya ini kita sebut himpunan yang saling lepas. Nah, inilah saling lepas. Nah, gitu. Makanya di sini kita bisa pisahin nih. Jumlah tes putri ini jumlah tes putra gitu. Terus yang ini kita tambahin dengan yang ini. Kenapa n tambah 6? Jadi gini, dia bilang kalau putri itu 6 lebih banyak daripada putra. Jadi misalkan putra itu sama dengan n. Berarti putri n tambah n kan, n tambah 6 kan ya. Karena 6 lebih banyak kan ya. Gitu. Makanya di sini n tambah n tambah 6 gitu. Terus ya udah kita jumlahin dapat 2n plus 6. Hmm, nah, paham kan ya maksudnya? Jadi gini, ini tuh sama kayak data kelompok tadi sebenarnya. Data kelompok tadi kan kita bisa bilang kan rumusnya kayak gini. F1 X1 tambah F2 X2. Ya, tapi ini tuh sebenarnya rata-rata. Karena dia nilai yang mewakili kelas itu sebenarnya. Fn, Xn. Kan nilai yang mewakili itu termasuk rata-rata sih sebenarnya. Terus ini dibagi dengan F1 ditambah F2 tambah Fn. Nah, gitu tuh maksudnya. Makanya di sini tuh ada F1 nih N tambah 1, N tambah 6. Di sini F2-nya N. Terus dijumlahin. Nah, ini nih F1 tadi, ini F2 tadi gitu. Dengan rata-ratanya. Terus rata-ratanya diketahui. Yang putri 70, yang putra 75. Dikalikan. Dapatlah 70 kali N, 70N. Ini juga 75N. 70 tambah 75, 145. Dapat ini. Terus 70 kali 6, 420. 420. Nah, ini lah 420. Terus yang kiri tadi kenapa 72 ya? Karena diketahui di atas kan nilai rata-rata tesnya itu adalah 72. Nah, nilai rata-rata total ya, yang satu kelas ya, bukan yang cowok-cewek. Cowok-cewek tadi ini 75, 70. Tuh, terus kalikan silang nih, kalikan silang. 72 kali 2, 144. 72 kali 6, ini 432. Terus yang ini sama ya, sama yang ini. Ya udah, kurangin yang ini, kurangin yang ini, dapatlah N-nya 12. Jadi total siswa di kelasnya ada berapa? Ada N tambah 6, N tambah 6, tambah N. N ini jumlah putra, N tambah 6 ini jumlah putri. Dapatlah 30. Itu. Ada yang mau nanya? Sabar ya. Dikit lagi. Kita ke soal yang ada grafiknya tadi. Yang lainnya sama sih ini sebenarnya. Nomor 7. Nah, ini menarik nih. Ini betul-betul harus memang kelihatan mudah, tapi sebenarnya sulit. Jadi gini, soalnya bilang
ada nilai sementara, ada nilai ujian ulangan. Nah, ujian ulangan ini dilakuin kalau nilai ujian sementaranya itu lebih kecil daripada 6. Hmm, lebih kecil sama dengan 6 sebenarnya gitu. Lebih kecil daripada 6, sorry, di bawah 6. 6-nya nggak ikut. Jadi, kalau kita lihat grafik, kalau lihat grafik, di sini ada yang putih, ada yang hitam. Kalau yang putih itu berarti dia yang banyaknya murid yang ulangan dan nilainya sekian ya. Misalkan nih ada 6 murid yang nilainya 4 di ujian ulangan. Loh, kok kayak gini? Nah, tekan ini. Buset. Nah, terus kalau dia lulus, dia dinyatakan lulus kalau nilainya itu, nilai sementaranya itu tidak lebih kecil daripada 6. Nah, ini menjebak ini. Jadi tidak lebih kecil itu kan berarti lebih besar sama dengan 6. Nah, atau nilai ujian ulangnya 6. Nah, di sini nih menariknya. Terus kita disuruh ngitung rata-rata yang lulus itu ada berapa banyak sih. Jadi kita mau nengok berapa banyak yang lulus rata-ratanya. Nah, yang pertama kita dapetin 143. Itu dari mana? Itu dari yang ini. 143. Tadi syarat lulus apa? Ini kan ya salah satunya. Nilai sementaranya itu lebih besar sama dengan 6. 143. Terus yang kedua, nilai ujian ulangnya itu sama dengan 6. Nah, itulah di sini. Tambah 2. Tambah 2. Nah, jadi totalnya ada berapa murid? Ada 10. Nah, tapi itu belum selesai di situ. Terus kita ngitung rata-ratanya pakai yang tadi. Rata-rata kelompok. Di sini itu kita ambil nilai nilai ujiannya. Jadi kelompoknya itu berdasarkan nilai ujian. Yang pertama, kenapa 6 dikali 1? Karena satu yang ini itu adalah nilai yang 6. Nilai yang 6. Terus, kenapa di sini 7 kali 4? Karena untuk yang 4 siswa ini, nilai sementara yang 4, itu nilainya 7. Lalu di sini kenapa 8 kali 3? Karena di sini ada 3 mahasiswa yang nilainya 8. Tuh. Terus kenapa di sini 6 kali 2? Karena di sini ada 6 mahasiswa yang nilai ujian ulangnya 6. Itu ada 2 orang ya. Terus kenapa dibagi 10? Karena total yang lulus adalah 10. Gitu. Jadi dikalikan, terus dijumlahin. Dapatlah 7. Paham kan ya? Susah memang, susah seriusan. Jadi kita nggak perlu... Jadi beda ya dengan peluang tadi ya. Jadi hati-hati. Kalau peluang, kita harus ngitung yang nggak lulus juga. Tapi karena ini rata-rata, ya udah kita harus ngitung yang ini aja. Nah itu tuh, makanya ngelihat data itu penting. Dan juga harus hati-hati. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kayaknya biar nggak terlalu malam, udah kita cukupin aja dulu sini. Atau ada lagi yang mau lanjut? Ini antara Yonanda sama Gaitsa ada. Tapi jawabannya sama-sama aja sih, tinggal tengok-tengok aja sih sebenarnya. Ada yang mau komen, ada yang kesulitan, ada yang kemudahan. Ada? Oke, ada chat. Apa ini? Aman, Kak. Oke. Maksud aman nih mau lanjut atau mau nambah soal atau aman udah dulu sampai sini maksudnya. Gimana? Dari Gaitsa gimana? Ada yang mau tambahin?
satu soal lagi atau udahan? Nanti malah boring, besok malah ini ya, malah stres. Jadi gimana? Aman, Kak? Oke lah, kalau gitu kita istirahat aja ya berarti. Kalau gitu, karena udah semuanya mencakup situ tadi soalnya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya undur diri dulu. Kita jumpa pekan depan. Kalau ada yang mau dicek, silahkan di chat aja ke saya. Oke, Assalamualaikum, selamat malam semuanya.